biasa ide penjelasan tentang Suwarati ini sudah dibuka dengan seluas-luasnya. Kita menunggu sekarang yang peserta yang ingin berpartisipasi, yang ingin bertanya. Silakan. Ini luar biasa. Muda, brother Kalimantan. Salam, wajah. Karena ini luar biasa pesertanya hari ini banyak dari kalangan muda. Ini ada masuk dari Bandar Lampung, Pak Ketut Artaya. Ya. Pak Ketut Artaya, kalau mau langsung silakan dibaca, silakan di unmute. Nggih, seksma Ramangku. Om Swastiastu. Swastiastu, Hananda Lampung. Nggih. Nggih, seksma ida. Niki Ampura tadi sengaja tiang share ke beberapa grup mahasiswa tiang untuk bisa mengikuti Zoom pada sore hari ini karena temanya cukup lumayan menarik, akan kita rayakan di hari suci Siwaratri. Di chat sampun tiang buat pertanyaan niki. Yang pertama, di era saat ini tentunya kita sebagai generasi muda khususnya pasti membutuhkan sebuah panduan secara operasional bagaimana kita memaknai dan menjalankan hari suci Siwaratri ini. Contoh di dalam teks dikatakan ada 3 di sana, puasa, terus jagra dan juga monabrata. Apakah ini metode? Apakah ini sebuah langkah-langkah sehingganya ketiga-tiganya itu harus wajib kita lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan puasa. Sini pasti ada pertanyaan mengoperasional. Kalau puasa dari kapan kita mulai dan kapan kita mengakhiri? Terus yang ketiga adalah jagra, juga sama. Mulai dari kapan dan sampai kapan kita harus memulainya. Karena ini sih masih hal-hal yang mengoperasional seperti itulah sering ditanyakan. Seksma ya. Terima kasih ya. Luar biasa, tapi ada satu kata inti saja. Kebetulan saya lupa lagu liriknya. Memang judulnya Siwaratri. Ya, inti Siwaratri ya cari hal yang suci dan paling prinsip jagra winungu ring tengahing latri. Nah, ketika kita coba melaksanakan Brata Siwaratri, kita temukan itu kan di aspek spirit, di aspek ideologi, di aspek norma, dan di aspek infrastruktur atau sarana. Yang paling penting dulu pemaham adalah aspek spiritual. Ya. Ya, dioperasionalkan lagi ke aspek ideologi. Jadi tata nilai kemudian menjadi tata pikir. Ya. Nah, tapi kalau dalam teks, Lubdaka sendiri tidak pernah tahu kebetulan hari itu dia berpuasa adalah berbarengan dengan malam siwa, begitu mendapatkan berkah pahala yang tidak terduga gitu ya. Nah sekarang bagaimana kita? Tapi kembali tadi, siapa Lubdaka? Ternyata Lubdaka bukan manusia sembarangan, dia adalah seorang pemburu jati diri. Gitu. Itu sebenarnya pemburu jati diri itu kita temukan. Ketika dia memburu jati diri, dia kan tidak perlu kemana-mana. Jati diri adalah hakikat. Seperti apa saya katakan? Saren telas tunas titiang. Jadi kita mencari hakikat. Sarin telas, subuh sari sudah sarin telas sudah tidak bisa terbayangkan. Tapi ini madah bolong misi bolong. Ya. Itu dulu paham dulu. Artinya ada upaya untuk mengosongkan diri dulu. Tadi hal yang boyo-boyo gitu. Maka sekarang kalau kita lalu lalang menjagra begitu semalam suntuk, ya bahkan 36 jam megadang itu Brata Siwaratri. Kamu main tapi bukan mengosongkan diri, membangun memori lagi. Karena indria kita melalui ini keluar ya. Indria ini kan alat untuk keluar dari sang pikiran, kemudian melaporkan kepada sang pikiran itu diterima di alam bawah sadar. Ya. Maka menurut saya ya memang penting selama orang belum memahami ajaran yang sesungguhnya, malam sastra dan malam renungan itu penting, harus ada wejangan-wejangan. Tapi kalau dia sudah memahami, dia tidak perlu diedukasi, di guiding lagi. Jadi menjagra pun silakan mau menjagra,
Dalam arti apa? Atau menjaga mengisi hari saja pangmahan, kan telah bonus 36 jam itu tetap menggadang, kan jadi targetnya gitu. Kengken cara ngisi, maka dibuatkan upaya ada kesibukan ngisi. Nah, sekarang kembali berpuasa. Saya terus terang, saya bukakan, saya tidak bisa berpuasa kalau Siwaratri. Mengapa? Kalau situasi normal tidak COVID ini, saya harus berapa kali saya ngisi ceramah dari pagi hari sampai malam hari. Berapa energi kalori yang dibutuhkan. Padahal saya butuh memono sebenarnya. Ya, dalam arti kita memberikan bagaimana ideologi itu. Nah, apakah inilah sebuah panduan dibuatkan? Maniste ikang berata upawasa. Madya ikang berata jagar. Utama ikang berata Mona tidak berbicara. Saya tidak bisa tidak berbicara kalau saya diundang untuk memberikan ceramah dari pagi sampai malam suntuk itu. Jadi dengan demikian, bagaimana kesadaran bercerita tentang spiritual. Maka dengan demikian, kalau dia sudah tercerahkan, nggak usah ngumpul-ngumpul lagi. Bahkan tiap hari pun kita harus menjaga. Bukan menjaga melek, orang Bali bilang ceronlek matan pinang gitu ya, kelek tapi nggak lihat apa gitu kan. Tapi yang dimaksud adalah melek secara batin spiritual inilah. Ya, makanya panduan kita tidak seperti ukuran kuantum matematika. Jika kau begadang 36 100% kau dapat bonus gitu. Begadang 24 jam 75% itu agama matematik, itu dagang itu punya. Di Hindu tidak ada begitu. Yang penting kualitas spiritual itu yang dipentingkan. Ya, lihat itu. Bubuk sia gagang ngaking. Jadi bubuk sia tidak pernah kan puasa terus makan daging aja. Tapi duluan dapat gini. Dapat swarga dijemput oleh Betara Siwa karena dia ikhlas di dalamnya. Ya, pelepasannya itu ada walaupun dia memasukkan tapi dia ikhlas melepaskan. Tugas kita kan melepaskan ini. Inilah yang kita lepaskan noda-noda ini. Itu dulu pemahaman itu yang dibangun. Bukan berat atau tidak makannya. Nanti enggak. Begitu makan kita marahin orang yang makan ketika kita berpuasa. Kan ada kelompok begitu juga. Kalau orang dia puasa kita diajak ikut puasa gitu. Justru bagaimana kita berpuasa di tengah orang lagi pesta, berani nggak gitu. Jangan sampai nanti mulut puasa tapi otak makan, kan lain lagi itu. Ini kan terjadi kaum munafikun, munafikin apa kalau isi ya banyak begitu. Mengubah sarana ini jadi ini berarti otaknya nggak makan daging tapi bibir, otak makan daging, bibir makan tepung, kan banyak yang seperti itu. Jadi gimana ya? Makanya agama itu memang nggak sulit. Ini wilayah-wilayah privasi, tapi paduannya jelas seperti itu adalah sebuah metode. Demikian ya. Artaya di Lampung, salam untuk saudara-saudara di Lampung. Dari Lampung Utara sampai Lampung Selatan. Ya. Silakan. Ini luar biasa Niki peserta kali ini bahkan ada dari Brunei Niki kalau kita buka di daftar peserta. Mungkin Niki dari Profesor Nyoman Sudiana ingin berkomentar. Terus Pak Prof. Semua swastiastu Ratu Nabi. Swastiastu. Yang komentar sedikit mantan ini. Kalau kita lihat seperti tadi agama Hindu itulah bukan agama matematis ya. Kemudian dari tinggi spiritual yang harus dilihat. Kemudian kalau kita lihat seperti yang kita ketahui bahwa pada sasih ya Purwaning Tilam Kepitu, kalau kita lihat situasinya itu adalah dunia itu adalah paling gelap. Pada saat gelap itulah kita tuh harus jaga. Nah karena itulah kalau yang lihat itu intinya itu. Setiap kegelapan yang kita temui kita harus sadar. Karena kita sadar berarti kita akan lepas dari kegelapan. Itu yang pertama. Bagus, kemudian yang kedua luar biasa nih Nabi yang baru dengar ini bahwa pendakian spiritual itu dari Nriti Desa. Nah itu baru pertama kali yang dengar cerita ini. Dan luar biasa tuh. Kemudian dia akan ke timur laut. Artinya seperti itu. Nah kemudian kalau kita lihat timur laut, kenapa arah timur laut? Kalau kita belajar matematika, belajar vektor, gini kita itu adalah ke utara dan ke timur sebenarnya arah kita. Tapi arah utara dan timur
gaya yang paling besar adalah gaya vektornya itu adalah gaya ke timur laut, yaitu horizontalnya itu. Dan dari sana kita bisa melihat betapa sains itu juga benar-benar diginikan oleh agama Hindu itu. Dengan jalan yang ke sana, ke daerah itu, itulah daerah yang paling berat. Kiblat kita sebenarnya kiblat utara dan kiblatnya ke timur, yaitu ke utara gunung dengan ke Surya gitu ya. Tetapi yang paling utama sebenarnya di antara itu, yaitu ke timur laut itu. Ya seperti yang dikatakan Nabi Wau tadi, dari Neriti Dewa kita menuju ke sana, pendakian spiritual yang kita cari untuk itu. Nah itu yang lihat luar biasa untuk gini itu. Bagaimana kita memaknai Siwalatri itu. Setiap tahun kita akan berdiskusi tentang ini. Nah, hari ini Tiang mendapatkan hal yang baru lagi. Yang mudah-mudahan nanti yang berikutnya kita akan lagi. Semua. Ya, betul. Ya. Kalau walaupun sesungguhnya dia membutuhkan kualitas, tapi kualitas kan hadir dari sebuah nilai di dalam material. Ketika proses material itu bernilai, berarti ada proses pembudayaan di dalamnya. Maka kita harus berbudaya nih. Maka ada konsepnya samkirti. Jadi kita harus membangun ikhtiar-ikhtiar, sam itu gabung, kirti itu upaya-upaya positif untuk kita bernilai. Niki yang penting, ya. Ibaratkan jelijih gabah itu bisa menjadi beras harus melalui proses dulu penggilingan. Nah, seperti betul tadi di situ kita ketemu bahwa gaya vektornya memang ke timur laut karena kalau konsep asta kosali asta bumi, timur adalah utama, utara adalah utama, jadi timur laut utamaning utama, gitu caranya ngitung. Timur utama kelod nista. Maka di Tenggara adalah utama ketemu nista jadi madya, gitu caranya ngitung. Ke selatan nista, ke barat nista, maka neriti desa nistaning nista gitu. Itu dia. Dari nistaning nista lah kita menuju ke utamaning utama. Inilah sebenarnya pendakian kita. Di mana nista kita? Sifat binatang kita. Maka dalam rangka menghilangkan ini dia tidak identik dengan siwa rudra, tapi siwa rudra lah sesungguhnya yang harus dipakai untuk meleburnya seperti itu. Maka di sini penting ajaran siwa ini. Jadi kita ada upaya yang diberikan secara kemampuan personal bagi penganutnya. Dia tidak hadir hanya berdasarkan belas kasihan yang diberikan oleh Tuhan gitu. Ini ikhtiarnya luar biasa ini. Karena dalam rangka membangun jati diri itu bukan selain juga Tuhan memberikan waranugraha, tapi kita diberikan berikhtiar untuk membangun kualitas kita karena memang kita adalah agen perubahan bagi diri kita. Demikian Prof. Nyoman ya. Mudah-mudahan nanti jangan terlalu lama. Saya tunggu ini jenggotnya dan rambutnya. Rayu. Silakan yang lain ya.